warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdirian Santoso, saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.2 terkait dengan coaching pelaksanaan supervisi akademik. Nah, di sini saya nanti akan mewawancarai dan mendampingi rekan saya untuk melaksanakan praktek pembelajaran, kemudian saya nanti sebagai supervisi calon guru penggerak. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan namanya percakapan pra observasi kelas. Baik, kita mulai. Kita perkenalkan dulu guru atau rekan saya yang akan nanti melaksanakan pembelajaran. Silakan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifkatul Fikriya. Saya guru mapel bahasa Inggris dari SMK Maris 1 Kebumen, dan untuk kebetulan saya ngajar di kelas 11 DKVA. Yes, terima kasih, Bu. Nanti mohon kerjasamanya, panjenengan nanti saya supervisi di kelas. Kemudian nanti sebelum itu beberapa pertanyaan untuk persiapan Ibu untuk melaksanakan pengajaran di kelas. Oke. Yang pertama, Bu Rifkatul atau panggilnya Bu Vivi. Bu Vivi, untuk tujuan pembelajaran Ibu Vivi, apa yang akan nanti disampaikan pada siswa? Untuk pembelajaran sendiri, saya berniat untuk menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan. Di situ yang berpusat pada siswa atau peserta didik dengan cara melakukan beberapa strategi seperti relaksasi, itu yang biasa kita sebut dengan stop. Terus yang kedua itu untuk tugasnya sendiri yang akan diberikan kepada siswa itu nanti akan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, yang disesuaikan sesuai dengan gaya belajar siswa. Di antaranya itu ada auditory, visual, sama yang kinestetik. Oke, baik sekali Bu Bibi. Jadi panjenengan nanti akan melaksanakan proses stop pada pembelajaran, melaksanakan KSE ya Bu, KSE. Kemudian setelah itu pada saat pembelajaran inti menggunakan diferensiasi, kemudian nanti akan dibuat kelompok berdasarkan minat belajar ya, baik auditory, visual maupun kinestetik. Ya, luar biasa Bu Vivi. Kemudian yang kedua, kira-kira area mana yang nanti Bu Vivi untuk kembangkan? Oke, untuk areanya itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama itu pada waktu opening atau pembukaan pembelajaran. Nah, di situ nanti ada kegiatan berdoa. Berdoa itu nanti kita akan lebih mengembangkan kesadaran diri kita sebagai makhluk sosial. Terus selain berdoa, kita juga akan mendoakan untuk peserta didik yang kebetulan belum bisa ikut kegiatan pembelajaran atau yang ataupun udah bisa. Terus untuk yang berikutnya itu yang relaksasi tersebut yang ada stopnya itu nanti ada musik instrumental. Terus yang berikutnya ada sedikit review untuk menunjukkan kesadaran diri tentang tanggung jawab siswa. Nah, yang 3 itu masuk ke kriteria yang namanya KSE itu. Terus untuk yang di intinya atau pembelajarannya, nanti saya berniat untuk membagi siswa itu dalam 3 kelompok besar sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Terus yang berikutnya untuk bentuk proyeknya juga disesuaikan dengan mereka. Kalau untuk auditory itu ada live atau langsung, wawancara langsung dan yang kedua itu ada video. Untuk yang visual itu juga ada 2, itu berupa video dan poster. Terus yang terakhir kinestetik itu berupa poster dan infografis. Terus untuk yang penutupnya atau closingnya itu hampir sama dengan yang openingnya. Itu ada doa mendoakan, terus ada ucapan rasa syukur kita juga sebagai makhluk Tuhan karena sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama, dan penutupnya kita berdoa bersama. Ya, terima kasih Bu Vivi, luar biasa untuk area yang dikembangkan. Ternyata ketiga aspek ya, baik opening, inti maupun closing. Ya, nanti saya tunggu dalam pelaksanaan di suasana observasi kelas. Kemudian yang terakhir Bu,
Kira-kira strategi apa yang disiapkan Bu Vivi untuk melaksanakan pembelajaran ini? Oke, untuk strategi sendiri ada beberapa. Contohnya yang tadi relaksasi atau stop itu, nanti saya akan menggunakan musik instrumental. Terus yang berikutnya itu ada book absensi, karena untuk mengecek kehadiran siswa itu. Terus yang berikutnya untuk projectnya itu ada beberapa instrumen untuk strateginya, contohnya kayak HP atau ponsel. Kalau ponsel itu biasanya siswa itu udah punya semua, jadi kemungkinan besar itu dari siswa. Terus untuk yang berikutnya itu ada proyektor karena untuk presentasi siswa. Terus ada laptop atau PC, bagi yang mempunyai bisa dibawa itu. Kalau misal belum ada yang punya bisa menggunakan fasilitas dari sekolah. Terus berikutnya ada speaker juga. Terus ada yang terakhir itu ada instrumen penilaian. Entah itu instrumen penilaian video, poster ataupun yang presentasi tersebut. Ya, luar biasa Bu Vivi, sudah matang strategi yang disiapkan, baik perangkat maupun bentuk evaluasinya ya, jadi sudah disiapkan. Baik, seperti itu untuk praobservasi kelas, Bu Rifnatul dan saya sebagai supervisor calon guru penggerak untuk nanti kita simak bersama-sama dalam kegiatan di kelas. Terima kasih, sampai jumpa nanti di pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Amazing. Allahu Akbar. Wonderful. And great. And you. Okay, alhamdulillah ini jadi fantastic and video karena kalian jawabnya panjang, ibu juga udah jawab. Oke, so bertemu lagi sama Bu Guru di sini. Semuanya keadaannya bagus kan? Alhamdulillah. Oke, sebagai bentuk rasa syukur kita, kesadaran sosialnya kita harus bersyukur karena kita bisa hadir di sini, diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat belajar di sini seperti biasa. Oke, Bu mau tanya, hari ini siapa yang sudah berangkat? Who is absent today? Siapa yang sudah berangkat hari ini? Iya. Udah. What happened with them? Apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka berangkat? Sakit. Oke, mari kita doakan bersama-sama biar mereka cepat sembuh, biar sehat lagi, bisa belajar sama kita lagi, bisa belajar bareng kita lagi. Dan untuk yang di sini yang sehat juga tetap semangat ya, biar tetap menjaga kesehatan, biar selalu dikasih kesehatan, biar selalu kita bisa belajar di sini bareng-bareng. Oke. Rencana mau bikin apa ini? Kira-kira? Video. Oke, ada yang lain? Yang lainnya apa? Ada. Live. Oke, kalau berarti kalau bikin video berarti nanti kalian harus ada teksnya ya, skrip-skripnya itu nanti jangan lupa dibuat videonya sebagus mungkin. Terus untuk prakteknya langsung nanti ketika kalian ngomong terus belajar intonasinya yang bagus, terus gimana cara apa ya memberikan ekspresi, kan ada ekspresinya berarti kan kayak situ ketika kalian mempraktekkan itunya. Terus yang satunya lagi apa? Live. Kayak kalau live di bayangan kalian itu nanti rencananya gimana mau dibuat kayak gimana? Hampir sama kayak mau melaporkan secara gitu. Oke, satu maksudnya berarti harus perhatikan intonasinya biar guru bisa dengar dengan jelas pelafalannya, pronunciation-nya. Berarti harus itu diperhatikan ya, pronunciation-nya, pengucapannya, pelafalannya, gimana cara melaporkan. Kan antara Indonesia dan bahasa Inggris beda. Berarti dari situ. Kalau yang belum tahu pronunciation-nya gimana, bisa tanya sama guru gimana benernya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke, sudah tanya gambar masing-masing kan? Sudah ada. Mau dibuat apa? Sudah seperti apa? Sudah konsepnya sudah bagus semua? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti mau lanjut. Waktunya sudah selesai. Untuk proyeknya kalian silakan lanjutkan di rumah. Minggu depan kita ketemu buat laporan hasilnya kalian, produknya kalian, yang itu yang
tadi berupa video, ada infografis, ada poster dan lain sebagainya, itu silahkan nanti minggu depan tinggal kalian laporan dulu, oke? Jadi udah ada hasilnya itu ya. Nah selama itu nanti kalian bisa, misal kalau mau konsultasi ke guru bisa ke guru, ke kantor guru. Oke, itu ada yang mau ditanyakan tidak untuk pelajaran kita hari ini? Tidak. Semua jelas semua? Oke. Sebagai bentuk kesadaran kita sebagai makhluk Allah, makhluk sosial, sebagai bentuk rasa syukurnya kita, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama, dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Sorry for my mistake. Maaf kesalahannya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hati-hati di jalan. See you. Bu Vivi, saya akan menyampaikan hasil observasi saya kepada Pak Jenengan terkait dengan kegiatan pembelajaran pada waktu yang lalu. Oke. Untuk yang pertama, aspek dan strategi pengembangan sudah saya catat bahwa yang pertama pada saat opening Bu Vivi sudah melaksanakan pembelajaran yang KSE ya, kompetensi sosial emosi, di mana di opening itu pembukaan sudah mencantumkan KSE kesadaran diri dengan berdoa, kemudian kesadaran sosial dengan mendoakan rekan yang tidak masuk, kemudian sebelum inti sudah melaksanakan kegiatan stop relaksasi, kemudian yang terakhir siswa sudah diajak untuk menyampaikan rasa tanggung jawab sebagai dengan menjawab pertanyaan yang Jenengan sampaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, pada saat kegiatan inti saya mencatat strategi pengembangan yang sudah Jenengan lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Dengan adanya tugas-tugas yang diberikan, itu siswa berhak memilih sesuai dengan minat belajar mereka. Yang auditory diberikan keleluasaan mengerjakan produk. Yang pertama langsung presentasi dan video. Yang kedua, yang anak yang punya minat belajar visual, Bu Vivi memberikan keleluasaan membuat produk, video dan poster tadi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, anak yang minat belajar estetik memberikan keleluasaan untuk mengerjakan proyek yaitu poster dan infografis ya. Oke, itu yang kembangkan. Kemudian pada saat penutup juga sudah dikembangkan juga menebalkan kembali kegiatan KSE dan tentunya diakhiri dengan artinya refleksi gitu ya, artinya untuk feedback dari siswa. Catatannya semuanya baik, tidak ada catatan yang negatif, artinya sesuai dengan tujuan dari nanti pemerintah melaksanakan guru penggerak. Gitu Bu, terima kasih sekali atas kerjasamanya dan nanti dilanjutkan pada lain kesempatan. Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiran Santoso, CGP angkatan 9 104 B2. Saat ini saya akan melaksanakan observasi pasca mengajar dari rekan saya untuk melanjutkan aksi nyata modul 23. Itu bersama Ibu Trinur Hayati, PP saya, dan ini Bu Ritnatur Dikriya, BPP sebagai guru yang saya observasi. Bu Ritnatur setelah mengajar di kelas tadi menggunakan teknik KSE dan diferensiasi. Yang pertama dari Ibu Ritnatur, apakah saja catatan refleksi yang Ibu Ritnatur dapatkan untuk sharing kepada kami? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ritnatur Dikriya. Saya guru bahasa Inggris yang kebetulan memangku di kelas 10. Oke, untuk catatan refleksi yang saya tadi dapatkan ketika saya praktek mengajar itu kurang lebih pas waktu penerapan KSI-nya itu. Kadang saya agak ada yang kelupaan, ada yang aspeknya tidak semua dimasukkan. Contoh misal kayak bersyukur kepada Allah yang Maha Esa itu, terus kita sebagai makhluk sosial yang butuh memberikan empati kepada seseorang. Misal kalau murid kita ada yang sakit gitu, terus mengajak murid yang lainnya juga untuk mendoakan sama gitu. Kadang di sini udah tersetting tapi pas waktu prakteknya kadang kelupaan gitu. Terus sama pas waktu, karena ini
prakteknya itu sesuai dengan minat dan apa namanya gaya belajarnya siswa. Itu dari situ itu ada beberapa aspek yang saya perhatikan. Itu kadang ada kendalanya sedikit pas waktu apa namanya pengelompokannya itu. Kan setiap individu kan beda-beda, ada yang satset, ada yang apa namanya butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dan lain sebagainya itu. Terus mereka juga berasal dari berbagai macam sifat yang berbeda-beda dan dikumpulkan jadi satu, kan mau tidak mau mereka harus beradaptasi gitu kan. Itu paling cuma itu. Terus sama karena ini kita itu mau menghasilkan produk dan kebetulan mapel yang saya ajari itu bahasa Inggris. Nah, saya di sini perlu ekstra membimbing mereka kan, terutama dalam bahasa Inggrisnya itu kan, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa yang kita sendiri, jadi kita perlu memperhatikan itu sama. Gitu. Terima kasih Bu Rifnatul. Memang beberapa catatan juga seperti itu, banyak guru yang sudah melakukan tapi kadang-kadang terlupakan bahwa ini memang harus ditebalkan kembali kepada siswa, terutama yang KSD ini. Yang berikutnya Bu Bibi, pertanyaan berikutnya, tindak lanjut dari jenengan ke depan, penerapannya mau seperti apa dari pengalaman yang sudah jenengan lakukan untuk ke depan, apakah ingin mempertahankan seperti ini atau dikembangkan, karena ini menurut saya sangat bermanfaat bagi siswa. Bu Bibi bagaimana? Saya juga sama, itu sangat bermanfaat banget sama buat kita, guru juga buat anak-anak, terutama itu tadi menumbuhkan rasa empatinya kita sama makhluk sosial, terus rasa syukurnya kita kepada Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang pembagian minat dan bakatnya itu sesuai dengan gaya belajarnya mereka juga itu sangat bagus, karena mereka lebih konsen kepada kemampuannya mereka, minatnya mereka, jadi mereka melakukan atau belajar dengan sepenuh hatinya mereka. Paling ada pengembangan sedikit, nanti kita modifikasi apa ya, misal sesuai dengan perkembangan zaman lah. Oke, terima kasih Bu Rifnatul atas refleksinya untuk pasca atau fase kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Putri, saya menanggapi atau memberikan mungkin tanggapan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Herdi selaku CGP saya dengan Bu Nafi Rifnatul selaku guru bahasa Inggris yang kemarin sudah diobservasi ya. Pada prinsipnya Pak Herdi sudah menggunakan alur tirta di situ, sudah sesuai untuk, dan kemudian juga Pak Herdi sudah menggali potensi yang ada di Bu Rifnatul tersebut untuk mengembangkan apa yang ada di potensi dirinya untuk memecahkan atau mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan. Mungkin yang perlu Pak Herdi lebih tebalkan lagi, lebih garis bawahi lagi, yaitu terhadap RTL-nya, terhadap motivasinya. Artinya seperti ini, ketika Bu Rifnatul tadi menyampaikan bahwa saya akan melakukan ini dan sebagainya, mungkin Pak Herdi bisa menambahkan, jika sudah dilakukan seperti itu, kok ternyata belum sesuai dengan apa yang diinginkan, apakah ada jalan lain seperti itu. Jadi jangan sampai Bu Rifnatul sudah punya keinginan seperti itu, tapi ternyata ketika melaksanakan tidak sesuai harapan. Nah, di sini Pak Herdi bisa menggali lagi. Terus untuk melaksanakan itu, jika belum sesuai, mau seperti apa? Terus berikutnya lagi, apakah untuk melakukan hal tersebut, apakah Bu Rifnatul membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Jadi lebih ke RTL yang akan dilaksanakan. Tapi secara garis besar semua sudah sesuai. Terima kasih Putri atas saran dan masukannya. Bu Rifnatul, terima kasih sekali lagi. Dan demikian untuk pasca observasi atau penjelasan kelas, dan semoga bermanfaat. Saya Hidayat Santoso, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.